Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali ke majelis Al-Qur'an. Mudah-mudahan istiqomah dan mendapatkan syafaatnya Al-Quran kawan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abo terkelacir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya dulu ya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Ulangi, jangan tinggali panjang pendeknya ya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl. Wallahu
idza qila lahu ittaqillaha akhadathu al-'izzatu bil ism fahasbuhu jahannam wa labi'sal mihad. Dan coba saya tak potong-potong. Wa idza tawalla sa'a. Coba. Aslinya wan nasla, karena di situ ada waqaf qola, apa qola? Waqafa aula, berhenti lebih utama. Wallahu la yuhibbul fasad. Coba. Wallahu la yuhibbul fasad. Wallahu. Coba. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha Dalnya ada titiknya di ujung lidah. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil ismi. Nah, ismi di situ sinnya itu sa ts nih Bu. ts bil ismi. Ya, ada di ujung lidah. Bil ismi. Kenapa MTS itu kok MTS? Ya, singkatannya Madrasah Tsanawiyah. Tsanawiyah. TS. Saknya itu TS. MTS. Madrasah Tsanawiyah. Bil ismi. Coba. Fahasbuhu jahannam. Wala bi'sal mihad. Itu ya. Kita artikan dulu per ayat. Wa
idza dan apabila tawalla dia berpaling, sa'a ia berjalan, fi di, maknanya fi ini di, fil ardi di muka bumi, liyufsida untuk membuat kerusakan, fiha di dalamnya, wa yuhlika dan dia merusak al-harta tanaman-tanaman, wan nasal dan binatang ternak. Wallahu dan Allah la tidak yuhibbu menyukai al-fasada kerusakan. Ini saya lihat dalam tafsirnya itu Akhnas bin Suraik, seorang munafik. Itu yang katakan Pak Nana kemarin itu. Dia bernama Akhnas bin Suraik. Dia seorang munafik. Kalau di depan Nabi, lembut, bahkan bersumpah, bersyahadat. Akhnas bin Suraik, lembut, tapi gini ya, merusak peternakannya orang, merusak tanamannya orang kan. Kayak orang gendeng gitu kan, kayak Israel ini. Itulah nah, gendeng gak mungkin nyembah ibu-ibu, anak-anak. Bukan perang itu. Aturan dalam perang itu jangan pernah membunuh wanita, anak-anak, orang tua. Tidak boleh, ini larangan keras. Malah dibantai. Jadi bukan perang itu, pembantaian. Makanya selamanya kita disunahkan, bahkan dibiasakan mendoakan kaum muslimin di sana, para mujahidin di sana. Itu jangan putus, Pak. Baru 4 hari genjatan senjata kemarin, itu orang belum bisa bebas ke masjid Al-Aqsa. Ada orang yang ngotot ke masjid, ibu-ibu mau iktikaf sambil nganteni zuhur, saat itu tembakin. Tangan ditembak TNI, dan yang ngomong, akhirnya mereka lari keluar. Ini tidak tenang, Pak. Itu baru gencatan senjata sudah dilanggar. Ini kenapa saya terus kunut seperti itu tadi, karena pelanggaran-pelanggaran oleh orang-orang munafik brengsek terus berjalan. Ada salah satu yang bikin hati sesek rasanya. Kok hati sih sesek? Jodoh rasanya sesek. Begitu musir ibu-ibu saat itu, ada ibu-ibu muda ditarik, terjatuh, kemudian baru bangun, kepala belakang ditendang pakai sepatunya. Akhirnya tidak sadarkan diri. Sampai dibawa ke rumah sakit, lama sadarnya. Karena kepala belakang ini ditendang. Tempatnya ini apa? Kotak. Betapa kejamnya. Ada orang sepuh-sepuh itu mau sholat jamaah itu, Pak. Suruh keluar, nggak mau, bapaknya itu mau turun juga ke ke masjid itu agak begini turun jalannya itu. Sampai di truk itu di jurang. Kakek-kakek. Wah, ini. Jadi katanya gencatan senjata tapi dilanggar-langgar kiri. PBB-nya buta, katarak bisa, nggak mau bertindak. Karena di situ dikuasai oleh orang-orang seperti itu, yang pro itu. Ya, jadi kita tetap jangan pernah putus mendoakan kaum muslimin di Palestina.
Palestina jangan pernah kita berhenti mendoakannya ya. Karena kejahatan-kejahatan masih lain seperti ini Pak. Ini wa yuhlikal harsa wan nasl. Ya, mereka merusak tanaman-tanaman dan ternak. Hasil ternak mereka yang sudah siap panen bunuh. Ya Allah, Masya Allah. Tanaman-tanaman mereka di sana itu, di Palestina itu menghasilkan zaitun terbesar di dunia, Pak. Minyak zaitun terbesar di dunia. Hampir panen itu diracuni dengan racun kimia. Tanaman-tanaman yang sampai sekarang dicolong itu kebun kurma yang besar-besar jumbo itu diklaim dirampas. Nah sekarang Israel penghasil kurma terbesar, padahal itu miliknya kaum muslimin yang dirampas. Alhamdulillah, subhanallah, mudah-mudahan mereka segera hancur sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan dilaknat oleh Allah SWT, dan sebaliknya mengangkat derajat kaum muslimin, diberikan kemenangan dan kesabaran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini jadi teringat ini. Wallahu, adapun Allah la yuhibbul fasad, tidak menyukai kerusakan. Wa idza, dan apabila ilah dikatakan lahu kepadanya, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah, akhadathu, yang mengambilnya atau bangkit al-izzatu, apa ini? Izzah ini sebenarnya bermakna keperkasaan ya. Ini dimaknai kesombongan. Bil ismi, dengan berbuat dosa. Fahasbuhu, maka cukuplah baginya jahannam, neraka jahannam. Jadi kalau mereka dikatakan ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, apa jawaban mereka? Mereka malah bangkit dengan kesombongannya dengan berbuat dosa. Maka kata Allah, fahasbuhu jahannam, maka cukuplah baginya neraka jahannam. Wa labi'sal mihad, dan seburuk-buruk tempat tinggal. Dulu pernah saya cerita, neraka itu jurang, ya kan? Jurang. Neraka itu jurang. Andaikan kita melempar batu ke neraka, ke jurang neraka itu, sampainya batu ke dasar menunggu berapa tahun dulu? 70. Sab'ina sanawat, 70 tahun. Saking jerone neraka. Ya. Batu yang kita lemparkan itu sampainya ke dasar itu menunggu 70 tahun. Ya Allah, menunggu 70 tahun. Apalagi orang sekarang, umur Nabi Muhammad aja 63. Mudah-mudahan yang istiqomah ngaji ini tawa umur, barokah rezekinya, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, soleh-solehah keturunannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi saudara-saudara, Akhnas bin Syuraih
Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza tawalla, dan apabila dia berpaling itu ya tentu dari hadapan Nabi Muhammad, dari hadapanmu. Sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Ia berjalan di muka bumi untuk membuat kerusakan padanya dan membinasakan tanaman-tanaman dan binatang-binatang ternak, sebagaimana yang dilakukan Israel sekarang ini dengan nyiram bahan-bahan kimia ke tanaman-tanaman kaum muslimin sehingga mereka gagal panen, Pak. Dan ternak-ternaknya itu ditembakin sehingga mati. Itulah kekejamannya. Orangnya ditembaki, ternaknya juga ditembak. Masya Allah. Untuk apa? Untuk menyebut beberapa macam kerusakan itu. Wallahu la yuhibbul fasad. Sedangkan Allah tidak menyukai kerusakannya. Itu artinya Allah boten ridho. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul 'izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa idza qila lahu taqillaha, dan jika dikatakan kepada mereka, kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah dalam perbuatan-perbuatanmu, akhadathul 'izzah, bangkit, maka mereka itu bangkit dengan kesombongannya yang menyebabkan berbuat bil ismi, berbuat dosa, yang disuruh menghindarkannya, yang disuruh menghindarinya. Fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad, maka cukuplah baginya neraka jahannam, wa la bi'sal mihad, dan sungguh ia adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Neraka itu seburuk-buruk tempat tinggal. Ya Allah, seburuk-buruk tempat tinggal itu adalah neraka jahat. Mudah-mudahan kita dan anak-anak turun kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca keterangan dulu, Pak. Seandainya saja diambil api neraka sebesar wijen di DUD itu, kan ada DUD, ngerti DUD? Ya, DUD itu kan anak wijen, diambil satu wijen saja, taruh di bumi, separuh bumi ini kokoh dari panas, dari dahsyatnya neraka, api neraka. Seandainya diambil satu biji wijen cilik itu, taruh di bumi, separuh dunia kokoh. Lek dua wijen kokoh sedaya. Lek sadeon dene di pulau ae onde-onde. Sadeon dene runtuh. Diundi di runtuh nang bumi. Ya karo bumi. Ya Allah. Na'udzubillah. Dan di situ dengan izin Allah bukan hanya api di neraka, kaya ono kolo jengkingi, ono uloy. Mereka enggak mati, tapi untuk menyiksa. Na'udzubillah, subhanallah. Dan di neraka itu dicepakno sembarang kali, Pak. Misalnya contoh orang mati bunuh diri, menjatuhkan dirinya dari loteng. Di neraka
rokok itu orang loteng-lotengan kan? Dia yang bunuh diri dulu di dunia itu, ya dia disiksa seperti dulu dia di mana dia mati. Naik ke loteng-lotengan, duduk, mutiar, diurip no mana, menek mana, jadi begitu terus siksaannya. Nah, udah ono waktu gede, dipanggil, diambil sama dia, diangkat dengan kepala ini, sampai muncrat botak hajur sirai. Kalegono merasakan pedihnya, merasakan siksa yang begitu amat dahsyat, dikembalikan lagi oleh Allah, sembuh lagi, dia ambil batu lagi, pentung nomane. Begitu seterusnya, itu bagi orang yang emoh rukuk dan sujud kepada Allah. Udah sempat sarapan. Gak tahu sembahyang, ya. Gak tahu sholat. Ya Allah. Gimana nyanyiannya Jeffrey Al-Bukhari itu? Walau 1000 Walaupun hidup. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang dipendungi juga. Di Palu. Itu tutup Palu sebenarnya. Batu besar, ya, batu besar diangkat. Udah sempat sarapan. Hah? Sarapan apa Pak? Nanti nunggu Ahad terakhir Pak. Sarapan. Sing siksa itu. Ya sarapan dulu, nggak sarapan api. Naudzubillah. Kita lanjut. ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله Nah itu hanya dibunuh. Mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dengung ya. Raufun bil ibad. Ya. Wamin dan diantara annasi manusia, man adalah orang yang yasri. Yasri itu menjual. Yasri menjual atau mengorbankan nafsahu
sesuatu dirinya. Mengorbankan jiwanya demi apa? Ibtigha mardatillah, seeking pleasure of God only. Karena mencari mardatillah, keridhaannya Allah, mencari ridha Allah. Wallahu, dan Allah raufun, itu maha penyantun, bil ibad, pada hamba-hambanya. Bil ibad, pada hamba-hambanya. Berarti baknya ini bak maf'uliyah kalau dalam lagu. Biasanya bil ibad itu kan dengan, dimaknai dengan, ya, bil ibad dengan hamba. Tapi ini baknya bermakna maf'uliyah. Maf'uliyah itu objek. Sehingga bil ibad bermakna pada, bukan bermakna dengan. Bil ibad, pada hamba-hambanya Allah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi di dalam Al-Quran itu, dalam ayat yang lain, demi menegakkan agama Allah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu, yang disebut pertama kali sebelum nyawa apa? Bi amwalikum, dengan harta. Wa anfusikum, baru nyawa. Berjuang di jalan Allah itu tidak cukup hanya untuk mengorbankan, datang ke sana, tembakan aku, tidak begitu. Mereka juga butuh tisu, butuh minuman, butuh apa itu? Pengobat-obatan pada mereka, ya, yang mana air bersih tandon ditembak, dibom, sehingga putus semua. Jadi seolah-olah kaum muslimin di Palestina itu tidak boleh minum, listrik dipakai. Yang lucu tuh air hujan yang nggak boleh. Ya, di sana hujan, nada nggak boleh, itu aku itu. Nah, itulah Masa hujan di bawah. Dajjal. Dajjal, ya. Ya Allah. Orang mau nelayan yang bekerja sebagai nelayan mencoba untuk cari ikan ke laut. Tembak, mati. Ya Allah, tak boleh. Jadi Gaza itu mau dijadikan penjara terbesar di dunia bagi kaum muslimin yang di sana. Tapi Allah tidak ridho. Allah tidak ridho, sehingga apa yang terjadi sampai sekarang, kaum muslimin tetap berjaya. Cita-citanya Israel ingin membumi hanguskan Hamas, ternyata masih eksis. Jadi di sana itu salah kaprah orang menyiapkan itu. Peperangan antara Israel dan Hamas, bukan. Yang berjuang bukan Hamas. Hamas itu partai politik yang menang pada waktu itu. Simbol. Kan banyak partai di situ, Pak. Cuma setiap partai itu punya tentara. Ada Al-Quds, Al-Qassam, ada Al-Quds, Demokrat, ada di sana. Bukan Hizbullah, bukan di Palestina. Hizbullah itu di Lebanon. Cuma membantu mengirimkan bom, membantu Yaman, membantu
sebenarnya adalah mereka ingin membumi hanguskan, tetapi tak berdaya, sama dengan memusuh menantang Allah, ya tidak bisa. Tidak bisa menantang Allah, tidak bisa, mau mengubah tidak bisa. Nah, orang-orang yang mengorbankan jiwanya ya, di sana itu bukan mencari popularitas, bukan, murni mencari ini ibtigha amardha. Kalau bahasa Bondowosonya seeking pleasure of God only. Itu bahasa Bondowoso. Bondowoso Barat. Ya, hanya mengharap ridha Allah semata. Seeking pleasure of God only. Gak ada ingin popularitas orang belas. Apalagi para mujahid itu gak ingin dikenal, ditutupi surban. Kemarin pas keluar dari terowongan itu, pimpinan Hamas pada waktu itu ya, menyuruh buka tutupnya, di absen. Ada yang kalong enggak, ada yang ketembak enggak, disuruh buka tutupnya. Surbannya yang nutupi wajah itu disuruh buka. Ada satu yang ngotot enggak mau buka, sudah sepuh, antara di Hamas, dipaksa, jangan-jangan selundupan kalau nggak mau dibuka. Dipaksa buka, ternyata Perdana Menterinya Israel Melak, Perdana Menteri Israel ingin juga andaikan mati pun di jalan Allah. Masya aku kepingin surga jadi Melak. Betapa kagetnya pimpinan mereka juga ikut perang. Jadi tidak tinggal diam gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kata-kata ini bisa dimaknai kepada semua aktivitas pulau panjenengan. Kerja di rumah, kerja di luar rumah, kerja beraktivitas nopo mawon, ibtigha amardhatillah, semata-mata ingin mengharap ridhonya Allah. Maka orang seperti itu hidupnya ini ringan, Pak. Kalau ingin Allah, kalau ingin diridhoi oleh Allah, hidup kula jenengan ini menjadi ringan. Ini saking mendungnya. Semoga ada barokah manfaatnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Buah durian, buah mangga, buah naga, buah rambutan, itu semua nama-nama buah enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.